Lebih dari 100 juta pemain setiap hari terjun ke Pulau Battle Royale Free Fire. Namun, bagi sebagian besar, ini hanyalah permainan tembak-menembak biasa. Bagi yang jenius, bagi yang menggali lebih dalam, mereka tahu Free Fire bukanlah sekedar game. Ini adalah simulasi mengerikan, sebuah arsip hidup dari eksperimen sosial militer paling kejam yang pernah dirancang. Apa yang Garena sembunyikan di balik setiap event dan update? Siapakah sebenarnya organisasi gelap yang bertanggung jawab atas kehancuran di Bermuda dan Purgatory? Bersiaplah, karena hari ini kita akan membuka lore rahasia Free Fire yang hanya dimengerti oleh 1% player di dunia. Namun, sebelum kita menyelami kegelapan terdalam, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi di Sejuta Fakta, agar fakta yang meresahkan ini tidak terkubur dan Anda bisa terus mendapatkan deep dive eksklusif dari dunia game. Latar belakang Free Fire jauh lebih gelap dari yang Anda bayangkan. Ini berakar pada organisasi payung rahasia bernama Future Horizon. Bukan sekedar korporasi, melainkan entitas yang bermain Tuhan. Tujuan mereka adalah menciptakan manusia super melalui serangkaian uji coba psikologis dan genetik ekstrim. Pulau Bermuda dan Purgatory itu adalah arena uji coba mereka, kandang luas tempat 50 subjek dipaksa bertarung hingga tersisa satu demi mengumpulkan data mentah tentang batas kemampuan bertahan hidup manusia. Siapa yang membiayai kengerian ini? Future Horizon dalam narasi tersiratnya bukanlah penjahat biasa. Mereka adalah hasil dari proyek-proyek militer era Perang Dingin yang berevolusi menjadi kekuatan independen. Mereka memiliki teknologi cloning yang sangat maju yang menjelaskan mengapa karakter-karakter yang kita mainkan, meskipun berbeda, selalu kembali lagi di match berikutnya. Mereka adalah klon yang diriset dan dimodifikasi setelah setiap kegagalan. Ini adalah bentuk siklus Sisyphus digital, di mana subjek dipaksa mengulang trauma yang sama tanpa akhir. Lore menyebutkan bahwa Future Horizon sangat tertarik pada individu dengan potensi khusus. Inilah mengapa karakter ikonik seperti Kelly dengan kecepatan yang tidak wajar atau Andrew dengan ketahanan tinggi adalah spesimen paling berharga yang datanya terus dianalisis. Titik sentral dari kegelapan lore ini adalah proyek CRONS atau yang kemudian diinterpretasikan menjadi karakter Kronos. CRONS bukanlah hanya sebuah karakter, itu adalah program yang dirancang untuk mengendalikan waktu dan ruang dalam skala terbatas. Tujuannya, memastikan data yang terkumpul dalam simulasi tetap murni dan tidak terkontaminasi oleh faktor eksternal. Jika Battle Royale adalah arena, maka CRONS adalah operator di ruang kendali. Konsepnya sangat ilmiah, merujuk pada paradoks determinisme kaum jenius. Future Horizon percaya bahwa dengan mengendalikan parameter waktu, zona biru yang menyusut dan mekanisme revival, mereka dapat memprediksi dan bahkan merekayasa evolusi manusia. Chrono, sang superstar di dalam lore, adalah agen yang direkrut lalu diotak-atik hingga batas kemanusiaan, berfungsi sebagai penjaga pintu antara realitas dan simulasi. Di balik tirani Future Horizon, ada percikan perlawanan. Lore mendalam Free Fire menunjukkan bahwa tidak semua karakter adalah subjek pasif. Karakter seperti DJ Alok dan Kapten K yang memiliki kemampuan penyembuhan dan dukungan unik seringkali diinterpretasikan sebagai agen ganda atau setidaknya individu yang mulai memahami dan melawan sistem. Keahlian mereka bukan hanya skill game, tetapi manifestasi dari mutasi genetik yang berhasil di luar prediksi Future Horizon. Ini adalah intisari dari meta-narasi Free Fire, pertarungan antara kendali total Future Horizon melawan kehendak bebas dan evolusi yang tidak terduga, para survivor. Setiap match yang Anda menangkan secara esensi adalah pemberontakan kecil terhadap para arsitek yang merancang kematian Anda. Free Fire, dari sudut pandang lore rahasia, adalah cerminan dari ketakutan akan transhumanisme ketika teknologi militer melampaui etika manusia. Para player jenius yang memahami ini menyadari bahwa kita tidak bermain untuk kesenangan. Kita bermain sebagai klon yang diprogram untuk gagal, tetapi berpotensi memberontak.
Tujuan utama Garena secara naratif adalah untuk membuat kita merenungkan di mana batas antara manusia dan mesin dan apakah kehendak bebas benar-benar ada di dalam arena ini. Pesan apa yang disampaikan lore rahasia ini kepada Anda? Bagikan interpretasi paling liar Anda di kolom komentar. Jangan biarkan deep dive ini berakhir di sini. Like video ini jika Anda merasa wawasan ini membuat Anda melihat Free Fire dari sudut pandang baru yang lebih gelap. Dan tentu saja, pastikan Anda sudah subscribe Sejuta Fakta agar kita bisa terus mengungkap misteri game dan realitas di episode selanjutnya. Sampai jumpa! Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya.